Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok Lari Asihati akan mempresentasikan BMC kami. Sebelumnya, izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Reza Nurjaman sebagai CEO. Lalu selanjutnya ada Faiza Akbar sebagai marketing. Lalu ada Habib Wira sebagai manajer produksi. Lalu ada Hikmat Pandu Raharja sebagai manajer operasional. Lalu yang terakhir ada Nada Putri sebagai manajer keuangan. Saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Yang pertama, potensi pasar dan konsumsi protein nasional. Ikan lele merupakan salah satu komoditas perikanan air tawar terpopuler di Indonesia karena tekstur dagingnya yang lembut, kandungan protein yang tinggi, serta harga yang terjangkau. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, permintaan lele nasional terus meningkat setiap tahunnya, menjadikannya penopang ketahanan pangan dan sumber salah satu protein hewani bagi masyarakat. 2. Problematika stigma ikan kotor dan inefisiensi tradisional. Meskipun permintaannya tinggi, industri lele menghadapi dua hambatan besar untuk naik kelas. Stigma negatif masyarakat, lele sering dipandang sebagai ikan jorok yang hidup di air keruh atau limbah dan memakan kotoran. Persepsi ini membuat segmen masyarakat kelas menengah ke atas enggan mengonsumsi lele. Padahal nilai gizinya setara dengan ikan mahal lainnya. Lalu, inefisiensi budaya tradisional. Pola ternak konvensional masih sangat bergantung pada tenaga kerja manual atau pemberi pakan dengan tangan, kuras kolam manual. Hal ini sering mengakibatkan human error seperti overfeeding atau pemberian pakan berlebih yang merusak kualitas air, menimbulkan bau tanah pada daging ikan, serta membengkaknya biaya operasional. Lalu yang ketiga ada urgensi inovasi dan teknologi. Di era modern, konsumen semakin sadar akan kesehatan. Mereka menuntut transparansi sumber makanan atau traceability dan jaminan kebersihan. Metode tradisional tidak lagi cukup untuk memenuhi standar bagi pasar premium ini. Di sisi lain, rantai distribusi yang panjang seringkali merugikan peternak dan membuat kualitas air menurun saat sampai di tangan konsumen. Lalu yang keempat, solusi bisnis. Transformasi lele modern berangkat dari permasalahan sebelumnya. Lari Asihati hadir sebagai solusi agritech modern. Kami mengintegrasikan sistem smart feeding berbasis IoT yang mencakup pemberian pakan otomatis atau auto feeder dan manajemen kualitas air otomatis. Bisnis ini tidak hanya berfokus pada budidaya pembesaran, tetapi membangun ekosistem lengkap mulai dari hulu, pemilihan indukan unggul, dan pembibitan mandiri untuk menjamin genetika terbaik. Lalu proses perawatan otomatis yang menjamin higienitas air dan efisiensi pakan, dan menghasilkan lele yang bersih, tidak berbau tanah, dan berdaging premium. Yang terakhir yaitu hilir, mendistribusikan produk langsung ke konsumen atau direct to consumer dalam bentuk segar maupun olahan praktis, memotong rantai pasok agar harga tetap kompetitif, namun margin keuntungan lebih sehat. Ini merupakan BMC dari Lari Asihati yang akan dijelaskan oleh perbagiannya. Saya serahkan ke rekan saya selanjutnya. Oke, sebelumnya di sini saya menjadi bidang marketing yang akan menjelaskan tentang customer segment, customer relationship, dan juga channel. Untuk customer segment, mengapa segmentasi pasar menjadi kunci keuntungan bisnis kita? Segmentasi bukan hanya menentukan siapa pembeli kita, tetapi juga memastikan bahwa produk lele modern dan higienis
benar-benar masuk ke kelompok yang menghargai kualitas, bersedia membayar harga premium, dan berpotensi melakukan pembelian berulang. Target yang tepat menciptakan efisiensi pemasaran dan juga margin keuntungan yang lebih besar. Segmentasi yang ditargetkan yang pertama itu rumah tangga modern. Kenapa? Fokus keluarga yang peduli kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan. Mengapa penting? Segmen ini memiliki daya beli stabil dan juga cenderung royal. Yang kedua itu ada pecinta diet atau komunitas healthy lifestyle. Fokus ini terhadap kebutuhan protein tinggi, lemak rendah lemak dan juga mudah diolah. Mengapa penting? Tingkat repeat order tinggi karena konsumsinya itu rutin. Terus untuk yang kedua itu restoran dan catering premium. Fokus ini terhadap kualitas stabil, pasokan konsistensi tanpa bau tanah. Mengapa penting? Karena volume pembelian besar dan menjadi sumber pendapatan tetap. Untuk yang keempat itu ada pasar MPASI, fokus keamanan pangan yang tinggi untuk bayi. Mengapa penting? Segmen ini sangat sensitif kualitas, tingkat kepercayaannya tinggi. Oke, untuk yang kelima itu ada UMKM kuliner modern, yaitu seperti rice bowl atau frozen food atau cloud kitchen. Nah, ini tuh lebih fokus pada bahan baku higienis untuk menu modern. Nah, mengapa penting? Karena mendukung perluasan pasar back to back dengan volume yang lebih tinggi. Untuk dampak jangka panjangnya itu ada tiga, itu seperti konsumen premium menciptakan margin lebih besar, terus reputasi meningkat, harga premium lebih diterima, dan juga pasar yang dipilih mendorong repeat order dan juga stabilitas pendapatan. Untuk yang kedua itu ada customer relationship. Mengapa penting? Hubungan pelanggan menjadi pondasi loyalitas dan repeat order. Dalam bisnis pangan, kepercayaan adalah mata uang utama. Hubungan pelanggan yang kuat memastikan produk tidak hanya dibeli sekali, tapi juga menjadi pilihan tetap di dapur maupun bisnis kuliner. Oke, untuk yang pertama itu ada konten edukasi transparansi, prosesnya itu kualitas air, kebersihan dan juga sistem yang modern. Mengapa? Karena ini tuh dapat membangun kepercayaan gitu, memperkuat diferensi juga tentang lele yang higienis. Yang kedua, garansi kualitas. Produk ini diganti tanpa syarat jika bau tanah atau tidak layak. Gitu. Mengapa? Untuk menghilangkan keraguan terhadap pembeli baru. Dan yang kedua itu ada inspirasi masak resep. Biasanya yang modern, anti ribet, cocok untuk keluarga dan juga diet. Itu mengapa? Untuk mendorong repeat order secara alami. Yang keempat itu ada membership atau langganan paket mingguan atau bulanan untuk rumah tangga dan UMKM. Mengapa penting? Menciptakan arus kas stabil. Itu. Yang kelima itu ada program loyalitas sederhana seperti poin, diskon, atau hadiah setelah pembelian tertentu. Mengapa penting? Karena dapat menambah retensi pelanggan secara cost efektif. Untuk yang terakhir itu ada live Q&A seperti konsultasi masak, interaksi langsung di Instagram atau di TikTok. Mengapa penting? Karena dapat memperkuat kedekatan emosional dengan brand. Untuk dampak jangka panjangnya itu tingkat repeat order meningkat, konsumen berubah menjadi brand advokat, dan juga biaya marketing turun karena pelanggan loyal. Untuk yang selanjutnya itu ada channel. Mengapa channel itu penting? Karena saluran distribusi harus modern dan juga multi arah. Produk pangan higienis membutuhkan channel yang mampu menampilkan kualitas visual, memberikan akses mudah, dan menopang pertumbuhan penjualan. Channel yang tepat memastikan produk tersampaikan dengan cepat, segar, dan juga terpercaya. Untuk saluran distribusi, yang pertama kita itu memilih penjualan langsung atau direct selling melalui WhatsApp, bisnis, atau website. Karena ini merupakan yang paling efektif untuk repeat order keluarga dan juga UMKM. Terus untuk yang kedua itu ada media sosial, yaitu TikTok atau Instagram, melalui etalase visual untuk menunjukkan kebersihan budidaya. Karena ini tuh penting untuk konten visual meningkatkan keyakinan pembeli baru. Untuk yang ketiga itu ada marketplace atau Shopee seperti Tokopedia, khususnya frozen product, untuk memperluas jangkauan tanpa biaya yang lebih besar. Untuk yang keempat itu ada mitra e-grocery atau sayur box atau segari. Ini tuh penting karena dapat menembus pasar konsumen yang modern dan juga menengah ke atas gitu.
Selanjutnya ada TikTok Live atau secara real time. Nah, ini tuh penting karena sangat tinggi pada produk fresh. Terus yang terakhir itu ada kerjasama micro influencer, kuliner, review secara jujur ya, dan murah. Mengapa penting? Karena dapat membangun sosial proof secara cepat. Dan untuk dampak jangka panjangnya itu terhadap brand semakin mudah dikenal, juga distribusi lebih luas tanpa membuka toko fisik, dan juga penjualan meningkat dari berbagai arah atau omni-channel. Mungkin itu saja dari tim marketing yang dapat disampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, untuk value proposition kita ialah terdapat beberapa poin. Poin yang pertama adalah pemantauan kualitas air ternak tersebut secara real time, yang dimana ini sangat penting ya, karena pemantauan kualitas air secara real time ini menggunakan sensor IoT, yang dimana kita bisa tahu kekurangan dan kelebihan kondisi air pada waktu yang ditentukan. Jadi sehingga ketika terdapat hal yang tidak diinginkan itu lebih cepat diatasi. Kemudian seperti yang saya mention tadi, notifikasi peringatan dini, karena itu terjadi secara pemantauan kualitas air secara real time. Jadi sehingga jika ada sesuatu yang mempengaruhi kualitas air ternak tersebut, maka akan ada notifikasi peringatan dini. Selanjutnya ada pemberian pakan otomatis atau bisa disebut dengan automatic feeder. Jadi automatic feeder ini memungkinkan kita memberi pakan yang lebih teratur dan efisien. Jadi porsi-porsi setiap hal yang dibutuhkannya itu lebih tepat, lebih presisi, sehingga itu bisa maintain kualitas produk kita secara konsisten. Terus selanjutnya mengurangi risiko kematian ikan, karena serangkaian hal tadi dari mulai kualitas air real time, notifikasi peringatan dini, automatic feeder, yang selanjutnya mengurangi risiko kematian ikan ini, karena serangkaian hal tadi memungkinkan kita mengurangi risiko kematian ikan, sehingga ikan yang kita tawarkan jauh lebih konsisten dalam konteks kualitasnya, yang dimana selanjutnya terdapat efisiensi biaya operasional, yang dimana efisiensi biaya operasional ini yang dimaksudkan ialah semakin sedikit yang menghandle kegiatan usaha kita ini, karena sudah dibantu dengan teknologi dan lain-lain, jadi kita tidak perlu banyak orang atau tidak perlu banyak meng-hire banyak orang untuk menjaga kualitas gitu. Selanjutnya akses kontrol dari mana saja, karena ini base-nya teknologi, jadi kita bisa memantau kolam ternak lele kita dari mana saja, sehingga apabila ada kekurangan atau yang perlu ditambahkan, kita bisa tahu tanpa harus datang ke lokasi ternak lele tersebut. Yang dimana selanjutnya ada peningkatan hasil panen. Tentu saja jika kita bandingkan dengan cara tradisional dengan cara teknologi, tentu jauh lebih positif dari sisi teknologi, karena bisa mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak perlu banyak sumber daya manusia yang perlu kita hire, juga bisa maintain kualitas ternak lele kita dan lain sebagainya. Yang kedelapan ini, yang dimana sistem mudah digunakan di dunia serba digital ini, saya rasa setiap orang sudah sangat familiar dengan tampilan-tampilan aplikasi digital, sehingga saya yakin ini bukanlah sesuatu yang menakutkan untuk orang-orang awam di bidang teknologi. Pada bagian key resource kita ialah terdapat 3 section. Yang pertama, sumber daya teknis, yang dimana sumber daya teknis ini terdapat sensor. Sensor ini untuk berbagai macam hal, seperti pH, suhu air, dissolved oxygen, kekeruhan, dan lain, yang dimana kita tahu hal-hal untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, menambahkan apa yang kurang, dan lain sebagainya itu
perlu sensor, yang dimana sensor ini menampilkan data-data untuk kita melakukan reaksi dari aksi yang terjadi selama proses ternak berlangsung, yang dimana seperti automatic feeder juga perlu sensor untuk ketika kita memberi pakan melalui aplikasi itu perlu sensor sehingga sensor mengirim sinyal memberikan pakannya kepada ternak kita, yang dimana teknologi itu sensor dan aplikasi ada penyimpanannya, yakni kita pilih cloud server and database. Jadi selanjutnya untuk kelangsungan itu ada modul IoT. Modul IoT ini untuk panduan kita agar ternak lele berbasis teknologi ini berjalan dengan lancar dan sesuai ekspektasi kita. Selanjutnya yang kedua ada sumber daya fisik, yang dimana tentu saja kolamnya karena itu adalah seperti inti dari usaha kita. Kemudian ada aerator, benih, pakan, dan lain sebagainya, yang dimana masing-masing dari kolam lele, aerator, benih, dan pakan ini kita harus selektif dalam memilihnya dan kita pilih yang kualitas terbaik agar sesuai dengan keinginan kita yang sudah dibarengi dengan teknologi. Juga sumber daya fisiknya juga kualitasnya harus terjaga. Dan pada section ketiga, sumber daya SDM, yakni kita menjalankan usaha ini perlu pengetahuan budidaya lele dan lain sebagainya, sehingga bisa mencegah sesuatu yang tidak diinginkan melalui ilmu-ilmu yang ada di dalam budidaya lele dan lain sebagainya, sehingga kualitas lele bisa terjaga dengan baik. Dan untuk proses teknologi tersebut tentunya perlu juga tim teknisi, sehingga tim teknisi tersebut menjalankan sebuah sistem untuk ternak lele berbasis IoT ini, yang dimana mereka akan melayani sesuai keinginan kita agar kualitas kita tetap terjaga, dan kita juga perlu tim teknisi yang handal sehingga tiga section ini semuanya di dalam kualitas yang terbaik. Di sini saya sebagai manajer produser akan menjelaskan tentang key activity, yaitu pada key activity ini adalah kegiatan paling penting yang harus dilakukan agar bisnis dapat menghasilkan produk berkualitas, menjaga stabilitas produksi, dan memenangkan pasar. Yang pertama ada smart farming, yaitu di dalamnya ada monitoring kualitas air, pengecekan pH, suhu, dan kekeruhan. Kemudian ada sistem pemberi pakan otomatis dan pengatur filter. Jadi hal tersebut memiliki dampak pertumbuhan ikan yang akan menjadi cepat, konsistensi kualitas premium, minimum bau tanah, dan efisiensi pakan operasional. Kemudian ada budidaya yang di dalamnya pemilihan benih unggul, pemeliharaan kolam, pengaturan pakan, dan kontrol kepadatan populasi yang berdampak pada produksi stabil, risiko kematian rendah, kualitas daging bersih dan sehat. Kemudian ada processing, yang di dalamnya ada proses pembersihan ikan secara higienis, kemudian fillet tanpa duri, dan marinasi. Hal yang seperti itu yang nantinya akan memberikan dampak produk bernilai tambah, meningkatkan margin keuntungan 2-4 kali lipat. Kemudian hal tersebut cocok untuk pasar premium. Kemudian ada community building, yang dimana dalam community building ini untuk membangun komunitas konsumen sehat, pecinta lele premium, dan peternak modern. Kemudian ada edukasi melalui konten workshop yang memiliki dampak loyalitas pelanggan, brand awareness meningkat, dan pemasaran organik. Kemudian ada kemitraan skala besar, yang dimana di dalam kemitraan skala besar ini memiliki kerjasama dengan restoran premium, catering, hotel, dan marketplace. Kemudian ada negosiasi kontrak pasokan jangka panjang yang memiliki dampak permintaan stabil, aliran
pendapatan lebih pasti, dan bisnis lebih tahan resiko. Kemudian ada promosi dan marketing, yang di dalamnya membuat konten edukasi, behind the scene, dan video transparansi proses, dan pengolahan media sosial yang memiliki dampak meningkatkan kepercayaan konsumen, produk premium, kemudian penjualan meningkat secara konsisten. Lanjut kepada key partners. Di sini key partners adalah pihak eksternal yang membantu bisnis berjalan lebih efisien, stabil. Di mana pertama ada supplier pakan yang berperan menyediakan pakan berkualitas agar pertumbuhan ikan menjadi optimal. Kemudian mendukung produksi bersih tanpa bau tanah yang memiliki manfaat kualitas ikan konsisten, pertumbuhan lebih cepat, dan biaya pakan terkontrol. Kemudian ada vendor teknologi, IoT, dan peralatan filter air yang memiliki peran menyediakan sensor pH, suhu, kemudian ada menyediakan automatic feeder, ada menyediakan modul IoT. Kemudian dari hal tersebut memiliki manfaat budidaya lebih presisi, monitoring 24 jam, dan efisiensi operasional meningkat. Kemudian ketiga ada jasa logistik, yang dimana jasa logistik ini berperan mengirim produk fresh atau frozen dengan cepat dan aman, menjaga kualitas produk sampai ke tangan pelanggan, yang memiliki manfaat pengiriman aman dan higienis, kemudian menjangkau pasar lebih luas, dan memperkuat model direct to customer. Untuk yang berikutnya ada cost structure. Cost structure terbagi menjadi dua, yaitu ada capex dan opex. Yang pertama yaitu capex, biaya yang dikeluarkan satu kali di awal. Untuk capex, kami mengeluarkan biaya untuk biaya infrastruktur kolam seperti terpal rangka besi dan pemimpaan drainase. Lalu ada biaya instalasi aerasi dan pompa seperti mesin aerator, selang, batu aerasi, pompa air, termasuk teknologi IoT untuk sensor pH dan sensor suhu. Lalu ada IoT auto feeder untuk pakan otomatis. Ada peralatan pendukung seperti ember, timbangan, dan sealer kemasan. Lalu ada persiapan air dan bakteri seperti garam krosok, kapur, dan probiotik awal tebar. Selain capex, ada juga opex, yaitu biaya pakan, bibit lele, biaya listrik, biaya probiotik dan obat, biaya gaji karyawan, biaya bumbu untuk produk frozen, packaging dan kebutuhan marketing, serta biaya perawatan untuk dana cadangan servis alat atau tambal terpal per siklus. Yang selanjutnya ada revenue stream. Dengan struktur biaya yang tadi sudah dijelaskan, kami tidak hanya menjual lele mentah murah, melainkan produk bernilai tambah seperti penjualan lele segar bersih yang dapat disuplai ke restoran-restoran. Ada juga penjualan lele siap masak, yaitu lele yang sudah bersih dan sudah diberi bumbu. Ada penjualan filet lele, penjualan bibit lele dari hasil ternak mandiri kami, penjualan limbah lele, yaitu kepala dan tulang sisa filet tidak dibuang, melainkan dijual kembali untuk bahan baku pakan ternak. Yang terakhir ada wisata edukasi atau pelatihan bagi pelajar atau calon peternak yang ingin belajar sistem bioflok. Perhitungan struktur biaya dan arus pendapatan tersebut menunjukkan bahwa usaha ini mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp5.250.000 dalam satu siklus panen. Nilai ini didapatkan dari pengurangan total pendapatan sebesar Rp11.500.000 dengan biaya operasional rutin sebesar Rp6.250.000 yang merepresentasikan tingkat keuntungan bersih sebesar 45%. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.